Halo semuanya, perkenalkan saya Lavadiana Istitia dengan NIM 43014200061 dari Pendidikan Kimia 20A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pengaplikasian biokimia yaitu pada pembuatan yogurt. Menurut Agustin et al. 2018, yogurt merupakan susu yang dipasteurisasi lalu difermentasi dengan bakteri tertentu hingga diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas tanpa diberi tambahan bahan lain. Prinsip pembuatan yogurt menurut Dibura 2016 yaitu adanya proses fermentasi gula atau laktosa dalam susu menjadi asam laktat dan asam-asam lainnya dengan penambahan starter bakteri asam laktat atau BAL. Menurut China et al. 2014, yogurt mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, antara lain mengatur saluran pencernaan, anti diare, anti kanker, meningkatkan pertumbuhan, membantu penderita laktos intolerans, dan mengatur kadar kolesterol dalam darah. Alat yang diperlukan dalam membuat yogurt yaitu termos, sendok sayur sebagai pengaduk, wadah tertutup, dan kompor. Percobaan yang akan dilakukan adalah pembuatan yogurt dengan perlakuan 30% starter yang disimpan pada suhu ruang, sehingga bahan yang digunakan adalah susu full cream sebanyak 500 ml dan starter yaitu plain yogurt Greek sebanyak 150 ml. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian disterilkan dengan cara direbus, dicelupkan, ataupun dibilas dengan air panas. Pastikan juga bahwa tangan kita dalam kondisi yang bersih. Menurut Maliawati 2012, sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroba dan sporanya yang ada pada alat. Sampel susu kemudian dimasukkan ke dalam panci yang sudah steril dan dipasteurisasi atau dipanaskan hingga mendidih. Menurut Wigati et al. 2019, proses pasteurisasi susu bertujuan untuk membunuh bakteri patogen pada susu. Setelah muncul gelembung-gelembung kecil, lakukan holding time atau ditunggu selama 15 detik. Holding time dilakukan untuk mempertahankan suhu tertentu agar temperatur pada bahan merata sehingga perubahan struktur dapat terjadi secara merata juga. Lalu, matikan kompor dan diamkan susu hingga hangat kuku. Tambahkan 150 ml starter atau plain yogurt dan aduk agar homogen. Proses ini dinamakan inokulasi. Pindahkan sampel ke dalam termos dan tutup dengan rapat. Selanjutnya sampel disimpan dalam suhu ruang selama 24 jam. Berikut adalah yogurt yang telah difermentasi selama 24 jam. Yogurt yang dihasilkan kemudian diuji organoleptik. Yang pertama, tekstur. Susu full cream mengandung laktosa. Selama proses fermentasi, semua laktosa berubah menjadi asam pirufat yang selanjutnya berubah menjadi asam laktat. Menurut China et al. 2014, asam laktat menyebabkan terjadinya penurunan pH susu yang berarti meningkatkan keasaman, sehingga kasein menjadi tidak stabil dan terkoagulasi atau menggumpal membentuk gel yogurt. Kekentalan pada yogurt dipengaruhi oleh penggumpalan yang terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekstur yogurt adalah perlakuan pada susu sebelum diinokulasikan, ketersediaan nutrisi, bahan-bahan pendorong, produksi metabolis oleh laktobasili, interaksi dengan bakteri biakan lainnya, penanganan bakteri sebelum digunakan, dan juga ada atau tidaknya antibiotika dalam susu. Suhu optimum dalam perkembangan bakteri asam laktat adalah 45 derajat Celcius. Menurut Andrianto et al. 2020, suhu optimum pertumbuhan bakteri asam laktat adalah 45 derajat Celcius, karena bakteri asam laktat tersebut merupakan jenis bakteri termofilik dengan pH 4-5. Asam laktat yang dihasilkan pada suhu ini akan semakin meningkat sehingga pH susu menurun. Kasein menjadi tidak stabil sehingga membentuk gel yogurt.
Sedangkan pada suhu rendah, bakteri asam laktat tidak bekerja secara optimal, sehingga tekstur yang dihasilkan lebih cair. Kemudian, untuk uji organoleptik rasa asam disebabkan karena aktivitas bakteri asam laktat. Menurut Shaina et al. 2016, bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus akan memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat akan mendenaturasi protein sehingga terjadi proses koagulasi yang menyebabkan susu menjadi semi padat dan berasa asam. Pada proses fermentasi, kultur starter akan merombak laktosa dan sukrosa. Dalam hal ini, starter yang digunakan berasal dari Greek yogurt yang mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembentukan aroma dan Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembentukan rasa. Yogurt yang dihasilkan diketahui memiliki aroma yang sedikit asam. Hal ini disebabkan oleh asam laktat, sisa-sisa asetaldehid, diasetil, asam asetat, dan senyawa lain yang terbentuk selama proses fermentasi. Menurut Maleta dan Kusnadi pada tahun 2018, aroma dan rasa pada yogurt disebabkan karena selama fermentasi terbentuk senyawa-senyawa seperti asam non-volatil yang meliputi asam laktat, asam pirufat, dan asam oksalat 2 seperti asam formiat, asam asetat, dan asam-asam propionat. Diketahui warna yogurt yang dihasilkan adalah putih kekuningan. Menurut Tursina et al. 2019, pada umumnya yogurt memiliki warna seperti bahan bakunya, yaitu susu. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh pada percobaan ini sudah sesuai dengan literatur. Menurut Rahayu dan Andriani pada tahun 2018, kualitas suatu yogurt sangat dipengaruhi oleh 1. Substrat, 2. Jenis starter, 3. Konsentrasi starter, 4. Suhu, di mana suhu optimal adalah 45 derajat Celcius. 5. Waktu inkubasi, di mana semakin lama semakin banyak bakteri memproduksi asam laktat, semakin banyak semakin asam sehingga yogurt semakin kental. Fermentasi yang singkat cenderung menghasilkan yogurt yang lebih encer. Yang keenam adalah kadar oksigen. Kultur starter yogurt, yaitu bakteri asam laktat, bersifat anaerob secara fakultatif, sehingga fermentasi akan berlangsung baik tanpa adanya oksigen. Selain itu, kondisi anaerob dapat mencegah potensi tumbuhnya hama. Selain faktor-faktor tadi, kondisi kesterilan alat dan bahan juga menentukan kualitas suatu yogurt. Berikut adalah daftar pustaka yang dipergunakan dalam percobaan ini. Terima kasih semuanya.